Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kembali diingatkan kepada perilaku-perilaku Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani, agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, supaya majelis sore ini benar-benar khidmah, kita mendapatkan maslahah, manfaah dan barokah, mari kita awali sama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus sholihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai dan bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya, agar kita mendapatkan manfaat, barokah serta bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli niyatin khalisah ala ma nawaina wa ala. Ibu, bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, mohon ikhlasnya Fatihah sekali lagi kita niat berdoa memohon kepada Allah agar hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi keberatan, semoga segera diringankan. Yang lagi ruwet, macet, seret, semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, gegeran, tukaran, padu, berantem, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera du'i Rasulullah. Ora tahu cetok, ora tahu ketemu. Jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kita sekarang berada di tahun 2024. Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi. Itu kalau hitung jaraknya sudah 1453 tahun. Jauh jarak antara kita dengan Rasulullah. Sedangkan kita disuruh mencontoh dan meneladani Rasulullah. Gimana caranya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi kalau Rasulullah air yang sangat bersih, bening, jernih, kita ini air-air keruh. Kalau orang Jawa Timur bilang butek, lewong Tegal nopo lengarani sami, butek, letek. Memang kita sekarang hidup di zaman keruh, kita hidup di zaman butek, letek. Air itu kalau keruh, banyu kuwi yen butek isine ora jelas. Karena airnya keruh, mergo banyune butek, isine ora ketara. Ini kecil apa gede, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini empuk apa atos, ndak jelas karena airnya keruh. Betul? Kita sekarang hidup di zaman keruh,
ndak jelas ini baik apa buruk, ini benar apa salah, ini halal apa haram, ndak begitu jelas. Bahkan ini Islam apa bukan Islam, kadang-kadang ndak jelas. Buktinya yang tidak Islam nyolong, yang Islam juga ada nggak orang Islam yang nyolong? Ceng banter, yang Islam korup, yang tidak Islam korupsi, yang Islam kadang-kadang juga, yang tidak Islam tukaran, yang Islam juga yang tidak Islam pacaran, yang Islam juga. Jadi nggak jelas antara baik dengan buruk, apik karo elek. Akhir-akhir ini nggak begitu jelas. Mohon maaf, kayak jamaah yang hadir di sini ini kan nggak jelas mana yang niat ngaji sungguhan, betul-betul niat pengen ngaji, atau yang hanya sekedar pengen deket sama Abah Hamzah. Makanya gayanya nggak sama. Kalau memang benar-benar niat ngaji, mulai awal sudah konsentrasi, menyimak, mendengarkan, memahami, niat akan mengamalkan. Tapi kalau memang niatnya hanya pengen deket sama aku, pengen ketemu langsung sama aku, itu dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Sehingga nggak heran begitu aku datang, meskipun udah dikawal rapet sama banser, masih dicetoti. Oh loh, kudung kuning kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang zaman sekarang maaf nggak jelas mana yang istri sholihah, mana yang bukan istri sholihah, nggak jelas. Apalagi kalau udah ngumpul sama-sama jilbaban, sama-sama nutup aurat, sama-sama di pengajian, nggak semuanya loh ini sholihah. Ada yang gayanya rajin ke pengajian, tapi kalau sama suami nyelatunan, ngomelan. Wonten apa mboten? Wonge teka. Nah, aku ngerti kudunge coklat. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu kan kelihatannya busana nutup aurat, jilbaban, rajin ke pengajian, tapi kalau sama suaminya ngomelan. Banyak maaf Ustadz Kiai nggak begitu beneran, termasuk yang hari ini berdiri pegang mic. Coba ngomong betul. Nah, matur suwun. Saya ini ukurannya sama kayak rika-rika sampean-sampean semuanya, sama-sama nggak bisa ngaji. Saya hanya mengajak jamaah saudara-saudara yang senasib dengan saya, sama bodohnya dengan saya, untuk mengikuti para ulama yang sanad keilmuannya jelas, nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukuran ulama itu bukan hanya pinter para jamaah. Andaikan ukuran ulama itu hanya pinter saja, yang paling layak mendapat gelar ulama adalah Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi pinter banget, ditekoki apa wae iso jawab. Maka kitabnya nggak perlu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kitabnya cukup Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Ukuran ulama juga nggak harus yang berjubah, bersorban, berubel-ubel ndase.
Lah kalau standar ulama yang penting jubahan terus sirai diubel-ubel sorban, lah berarti untuk jadi ulama murah, 500.000 jadi ulama. Tuku jubah, tuku sorban, sirai diubel-ubel sambil pegang tasbih sing gede-gede kae, terus diputer wer 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 ya lambene dermimil sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sulikah 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 wer 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 samsiah samsiah supiyah supiyah supiyah. Bukan hanya seperti itu, karena gini ya para jamaah, sekarang mulai banyak propaganda anti ulama. Umat berusaha dijauhkan dari kiai, umat berusaha dijauhkan dari ulama. Sesama ulama diadu, dibentur-benturkan, di medsos itu rame agar terkesan di masyarakat bahwa antara ulama, antara kiai gegeran. Akhirnya umat tidak lagi simpati. Lah wong ulamae ya do tukaran, terus kita orang awam disuruh kayak apa? Nanti kalau umat sudah jauh dari ulama, masyarakat sudah menjauhi kiai, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Halo, halo, tak niki wonten sing model ngoten niku. Wes ora usah ulama, ora usah kiai, ngopo langsung Kanjeng Nabi wae. Wong ulama kiai podo menungsone, mangan podo segone, ngentut podo basine. Memang mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi beda dengan kita yang bodoh-bodoh ini. Lah orang yang bilang ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung Kanjeng Nabi, dia ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Gayanya ndak mau ulama, ndak mau kiai, padahal kita kenal Kanjeng Nabi itu juga dari kiai, betul? Kita kenal Allah juga dari ulama, betul? Coba siapa yang mengajarkan kita tentang Islam, iman, ihsan kalau bukan ulama, kalau bukan kiai? Dikira sampeyan bisa sholat tanpa dibimbing, tanpa diajari para kiai, para ulama, langsung bisa sendiri. Allahu Akbar, terus entul-entul jadi tulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, ewek-ewek. Siapa itu yang ngajari nawaitul wudu aliro pengil hadasil asghari? Siapa yang ngajari usolli fardhos subki roke ngateni mustaqbilal qiblati? Kalau bukan para kiai, kalau bukan para ulama. Ada lagi yang nggak mau nerima kitab kuning, katanya udah ketinggalan zaman, nggak relevan, nggak logis. Langsung Quran hadis. Para jamaah, keberadaan kitab-kitab kuning karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami Quran hadis, karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci detail isi dari Quran hadis, sampai ke kita udah enak, tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Kalau mau langsung dari Quran dan hadis sumber pokoknya, rasa-rasanya otak kita nggak mampu, karena kita nggak punya ilmunya yang komplit, betul? Mbah ra semangat tok. Ijen, mohon maaf saya sambil duduk nggih, ngapunten. Gini para jamaah, ibarat ibu-ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang itu kan enak lewat parfum yang sudah diproses, disuling, disaring, diolah jadi minyak wangi. Bahan bakunya ya kembang, kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang melati, kembang api. Iki nyumet lambemu, kembang sedap malam.
tapi sudah diolah, disuling, disaring, diproses jadi parfum sampai ke kita tinggal make, bisa ngatur aroma pula. Pengen aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja gitu, pengen sedengan ya nah, pengen semerbak ya 2 botol pakai mandi. Halo lah, kalau pengen merasakan wanginya kembang langsung dari sumbernya berarti langsung nyedot dari kembangnya, bisa-bisa nggak kuat, enek, belieng, bisa kelenger, kepalanya ndak kuat. Atau misalnya bapak-bapak, emas-emas pengen minum jamu campur madu, itu kan enak yang sudah dikemas praktis, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari sumbernya berarti sama dengan pengen minum madu, langsung nyesep, nyedot dari silitnya tawon, malah habu. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa kita harus mencontoh Nabi? Para jamaah, Allah mengutus para nabi itu untuk membimbing, mendidik manusia supaya jadi baik. Kenapa manusia harus baik? Sebab Allah itu punya rencana orang-orang dermasandi semua mau dimasukkan ke surga. Ini baru rencana. Maka syaratnya harus jadi orang baik biar pantas dimasukkan ke surga. Orang nakal ini kalau dimasukkan ke surga nggak pantas. Allah tuh nggak suka dengan hal-hal yang nggak pantas, karena nggak pantas itu jelek. Orang sini nggak bisa bahasa Indonesia ya? Lo tak omongi bahasa Indonesia kayaknya kok pateng pelongo gitu. Kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran bisa memahami. Ya ini keuntungannya dan keunggulannya orang ngapak dibanding orang Jawa. Rata-rata orang ngapak itu paham bahasa Jawa, tapi orang Jawanya ndak ngerti bahasa ngapak. Nah wong ngapak kan orang ngapak orang kepenak, tapi orang Jawa ndak ngerti wong bahasa ngapak itu bahasa aneh. Wis mbah sakarepmu, kalau nggak paham berarti ya salahnya yang ngundang. Wong elek kuwi nek dilebokke suwarga ora pantes. Allah ora seneng karo perkara sing ora pantes. Kaya guru punya murid disuruh sekolah yang rajin, disuruh ngapalke, disuruh semangat sekolah supaya pinter. Sebab guru punya rencana mau ngasih ijazah ke muridnya. Ijazah itu hanya pantas dikasihkan ke murid yang pinter. Murid pinter kalau dikasih ijazah kan pantas. Murid oon garis miring GOBLOK itu kalau dikasih ijazah nggak pantas. Wong goblok kok nampa ijazah, lolok plonga-plongo. Halo, ndak pantes kuwi elek. Kaya ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten terus dikei sabuk juara tinju, kan ya ora pantes. Mobat mabit nyekeli sabuke. Ana wong wadon gek rupane ayu banget, dirabi wong lanang welik dan col bandingane bainas sama was sumber minyak. Kowe ora pantes. Nanti akeh sing protes, emane kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Halo. Nah ini kita harus paham para jamaah, sehingga kita diperintah belajar, dan kewajiban belajar, kewajiban ngaji, menuntut ilmu
itu seumur hidup. Bahasane Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai masuk kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Saking pentingnya menuntut ilmu, saking pentingnya ngaji, saking pentingnya belajar, tolabul ilmi, sampai Nabi pernah menyatakan, andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, maka rukun Islam yang keenam adalah tolabul ilmi. Mbah ra digatekke aku. Umpamane rukun Islam kuwi kok ditambahi, Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Umpamanya rukun Islam kok ditambah satu lagi jadi 6, itu yang keenam adalah tolabul ilmi. Saking pentingnya menuntut ilmu. Halo, orang berilmu sering disebut ya ora nyaut wong ambek mangan. Saya petentengan kok situ enak-enakan makan. Lho tengah lho. Semoga-moga keselek. Lah wong saya petentengan kok situ. Ayu celutak. Halo, dilanjut gak? Orang yang berilmu disebut mah kurang banter. Lah ibu-ibu sebelah sini nggak ngelihat aku, malah ngelihat itu yang dituntun mau pipis itu mau pipis. Bu, perhatiin aku dong sayang. Katanya kangen sama aku. Kok aku dicuekin sih? Tahu nggak? Aku jauh-jauh ke sini tuh demi kamu. Perhatiin dong. Orang yang berilmu disebut pinter. Coba, orang pinter sama orang bodoh sama apa beda? Beda. Quran dengan tegas menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara orang yang pinter dengan orang yang oon. Kira-kira jamaah yang hadir ini lebih banyak yang pinter apa lebih banyak yang oon? Pinter kok wayah ngaji mangan. Oon. Orang pinter dengan orang oon itu tidak sama. Apanya yang tidak sama? Semuanya bareng. Sekali lagi, orang pinter dengan orang bodoh semuanya nggak sama, gayanya nggak sama. Orang pinter tuh gayanya pantes, orang bodohku gayanya nggak pantes. Orang pinter foto sak foto pantes, selfie sak selfie pantes, posting foto di medsos pantes orang pinter. Tapi orang oon itu foto yo saru, posting yo saru, gak pantes gayane. Karepe pengen menggaya tapi malah guyok ke wong, malah lucu. Jalannya juga nggak sama, melakune wae ora podo. Wong pinter kuwi le mlaku dikawal. Nggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Coba lihat itu para dokter, para profesor, lihat bupati, gubernur, menteri, orang-orang pinter, para ulama jalan sendirian. Nggak ada, mesti dikawal. Orang pinter pokoknya jalan dikawal, hadir ke tempat-tempat apapun kasih tempat yang bagus, VIP, naik panggung. Wong pinter walaupun datangnya telat munggah panggung. Nek wong oon
melaku yus dhewean kluyur ndoprok dongsong ngono kae. Halo, ambune lho ora padha. Orang pinter iku ambune sedep, rata-rata wong pinter ki ambune wangi. Lah nek wong oon tengik-tengik piye ngono modele, campur lebus ngono, apa maneh gek ngumpul ngono kuwi wis ngelumpuk padha oone. Halo, ya Allah, lanjut enggak? Bicaranya juga enggak sama. Orang pinter itu omongane ditunggu wong akeh. Loh, orang kalau pinter kok ngomong banyak yang dengerin. Wong pinter ki omongane dirungokke wong akeh. Loh, ngene iki ana sing ngomong sambang. Ayo coba yang oon naik sini ke panggung ngomong. Sapa sing arep ngrungokne? Ya malah dipelorot sarungmu. Weh, wong nek pinter ki ngomong sak ngomong diinteni, ngomong sak ngomong dirungokne. Rapat kapan sing usul kok wong pinter, semua peserta rapat menyimak dengan seksama. Omongane dirungokne. Rapat sing usul wong oon malah di stop. Wes ora usah melu ngomong, meneng, sing penting kok mangan. Cocok? Tidurnya aja ndak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang oon. Karena orang alim tidur itu ngerti ilmunya, tidur pakai ilmu, berpahala. Orang bodoh oon ibadah nggak pakai ilmu, nggak diterima. Mbok kaya ora dong diomongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, baca Qur'annya juga nggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Satu ayat yang dibaca orang alim jauh lebih baik, lebih dicintai Allah daripada satu juz yang dibaca orang oon. Wong alim meng maca nun satu ayat, nun dua ayat, nun tiga ayat, nun empat ayat, nun lima ayat. Itu sama kayak orang oon baca 5 juz. Yo nggak terima, sing nggak terima ki mesti oon. Kenapa? Loh, karena kalau orang alim maca Quran kuwi angen-angen sak maknane. Lah nek wong oon maca Quran kuwi angen-angen sak mangane. Halo? Kalau ndak percaya ya, wong pinter satu ayat itu nilainya lebih mahal daripada orang bodoh satu juz. Saya bulan Rabiul Awal kemarin itu keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang, DKI sampai Kalimantan. Itu saya cuma bawa satu ayat, termasuk yang tadi saya baca di pembukaan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu tak gowo keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan. Hasilnya Masya Allah. Hasilnya oke banget. Lalek sampean Rika baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya yo lemper, pisang goreng, tahu. Nggih napa nggih? Ya Allah, maaf
nyolongnya loh ndak sama. Orang bodoh paling nyolongnya ya ayam, itu ayamnya urung ketangkep, ndekne wis ketangkep sik. Lah nek wong pinter nyolong hasilnya triliunan aman, nggak ketahuan. Itu yang ketangkep ketahuan itu berarti belum pinter. Kalau bener-bener pinter aman, nggak ketahuan, hasilnya triliunan. Itu pun kalau dia datang ke acara-acara masih disebut yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Lah sing keplok-keplok iki sajane pengen tapi ora roh carane. Mergo Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau udah pinter harus paham supaya bener. Karena pinter kalau nggak bener jadinya keblinger dan berpotensi ngerusak tatanan. Halo? Ada nggak orang pinter yang nggak bener? Orang banter, ada nggak orang pinter yang nggak bener? Banyak, bukan hanya di masyarakat biasa, di kalangan pesantren itu ada loh. Santri itu pinter tapi nggak bener. Memang dia pinter, kiainya mengakui kalau dia pinter, ustadz-ustadznya juga ngakuin kalau dia pinter. Ujian itu nilainya bagus-bagus semua. Ujian nahwu sorof nilainya 9, ujian Quran hadis nilainya 9, ujian qawaid nilainya 9, ujian tauhid nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Itu namanya pinter tapi gak bener. Maaf, ada loh orang itu jadi panitia pengajian, pinter narik iuran, pinter narik urunan, tapi dia sendiri nggak ikut urun. Wonten apa mboten? Wonge teko ketoke nang dhuwur panggung wonge. Pinter tapi nggak bener. Ada pinter ngaji, pinter dalil, pinter ceramah, tapi nggak isok ngamal nih isi ceramahnya. Ada apa enggak? Orangnya datang mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke Ibu, saya mengulang keterangan yang sering saya sampaikan. Kenapa? Ya pertimbangannya saya yang sering ngomong aja kadang-kadang lupa, apalagi Rika. Isoku ya nyong ambek Rika tok kuwi. Nyong iki janjane ya kencot. Halo? Halo? Wong saya yang sering ngomong aja sering lupa, apalagi sampean yang hanya mendengarkan. Ya malah lali pol. Gini, manusia ini harus pinter, harus paham. Allah, nggak didengerin aku. Dengerin apa? Wong sampean gak tekne bakul ngono. Lanjut, lanjut. Saya sih mulai tadi sebenarnya mau minta tolong panitia untuk menertibkan saudara-saudara kita yang jualan biar nggak ganggu yang ngaji. Mulai tadi sih sebenarnya, tapi kok saya kasihan sama bakul-bakulnya. Tapi nanti kalau lama-lama terus malah melangkah-melangkah ke jamaah, ganggu konsentrasi saya juga, ganggu jamaah yang ngaji juga. Ya dengan terpaksa saya mohon saudara-saudara yang jualan tanpa mengurangi rasa hormat, jualannya di luar arena ngaji saja. Jamaahnya yang mau beli ngalahi keluar, setuju? Jamaahnya yang mau beli ngalahi keluar biar bakul-bakulnya penjualnya nggak masuk ke lokasi ngaji. Jujur saja, bukan hanya ganggu saya tapi juga ganggu jamaah. Lah sing keplok-keplok wis bar tuku kok. Ibu, orang hidup itu ada yang pinter, ada yang oon.
Ya kayak jamaah ini ada yang pinter, dari tadi memang niatnya ngaji, mendengarkan, memahami, tapi ada juga yang oon, ndak menting neng ngaji, menting no mangane. Halo, mbak aku rati gatekke kok. Lanjut bel masuk seneng, gurunya datang seneng, masuk kelas seneng, dikasih pelajaran seneng, sampai pulang dia seneng karena pinter. Anak sekolah yang bodoh itu bawaannya sedih, berangkat dari rumah sedih, nyampe sekolahan sedih, dengar ada bel masuk sedih, gurunya datang sedih, dikasih pelajaran sedih. Soalnya oon. Anak sekolah itu kalau pinter, dengar ada bel masuk, tet, seneng, alhamdulillah wis masuk. Oh, teman-temannya diajak semua, ayo masuk kelas, ayo masuk kelas, ayo masuk kelas. Oh no, gurunya datang seneng, Pak Guru datang, diajar di kelas seneng, semangat. Tapi kalau anak bodoh dengar ada bel masuk susah, ya Allah, melebu maneng. Gurunya datang sedih, wong iki lho kok teko terus, ana wong kok ora tau lara. Kapan guru siji ki lara? Diulang yo sedih. Kayak ini jamaah ngaji itu kalau pinter betul-betul didengarkan, diajak ngaji lama yo seneng. Tapi kalau oon, satu mongan mangan, dua ora rampung-rampung gek nang bagi-bagi sarung. Itu jamaah oon. Ada ini jamaahnya sekarang, orangnya pakai baju warna hitam. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sama orang tua itu umumnya lebih pinter orang tua. Bocah cilik karo wong tua kuwi umumnya luwih pinter wong tua, soalnya ilmunya akeh wong tua, pengalamannya akeh wong tua. Makanya nek ana bocah cilik kok pinter kae diarani bocah kok kaya wong tua. Saking pintere bocah ki lho isih cilik kok kaya wong tua, mergo pinter. Saiki eneng wong tua nang bodoh, biasanya rak diomong ngene, tuwek kaya bocah cilik. Ana iki kudunge ping, tuwek kaya bocah cilik. Ya Allah ya Karim. Bu, ngapunten kula ngeten iki gayane Abah Anza ngene iki Bu, aja nesu, timbangane nesu ora usah teko. Mangkane bocah cilik karo wong tuwa kuwi nek lara gayane beda. Bocah cilik ora pinter, ora ngerti, lara digawa nyang dokter disuntikne, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk, macam enggak mau. Dek doktere dipancali ndak karuan kae, mergo ora ngerti. Mau diperiksa dodone, dadanya diperiksa ya Dek, enggak mau Pak dokter jahat. Dokter yang ana dikerawuki raine kae. Tapi nek wong tua paham, tah cilik ora paham, dene disuntik ora gelem, mergo ndekne ora ngerti. Nek disuntik kuwi ape waras, disuntik kuwi tandane arep sehat. Makanya nesu-nesu, ngamuk-ngamuk. Beda karo wong tua, paham, lara digawa nang dokter disuntik kuwi ngerti tandane arep sehat. Makanya wong tua lek arep disuntik malah mapan, bokonge dicenteng-centengne ben penak cublesane cus ngono. Wong doktere ngomong dipelorot sekedhik nggih, ngono ku nek melorot kambanen kok. Sampai dokternya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mek diperiksa kae seneng. Bu, nuwun sewu diperiksa dadane nggih. Monggo Pak dokter, malah bantu ngudari. Ya Allah. Semua nabi baik, tapi nggak seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling baik akhlaknya. Kanjeng Nabi niku Nabi sing iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bedanya dengan nabi-nabi yang lain, ibu bapak, lek Kanjeng Nabi niku ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki.
dituturi kok ora kena, didongake dadi wong apik. Itu Kanjeng Nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki. Dituturi ora kena, didongake mati. Makanya zaman dulu banyak umat yang mati itu karena dongane nabine dhewe. Kayak zaman Nabi Nuh alaihi salam, banjir sak donya. Wong sing elek-elek, sing nakal-nakal mati kabeh. Sing urip selamat dari sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Lah wong sing do mati kae ya mergo kenek dongane Nabi Nuh dhewe. Nabi Nuh yang bikin proposal di ACC sama Allah. Lho iku proposale Nabi Nuh. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan hidup di muka bumi satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Karena jika kau tinggalkan satu orang saja nakal yang masih hidup di muka bumi, nanti dia akan punya anak keturunannya nakal-nakal, semua akan menentangmu ya Allah. Sikat habis mereka semua ya Allah. Dituruti karo Gusti Allah, sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh, sampai putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an katut mati. Zaman Nabi Nuh itu udah ada pemutihan besar-besaran, sing nakal-nakal mati kabeh, sing urip garis sing apik-apik. Umpama saiki ana pemutihan maneh, iki paling sing urip karek sing no panggung iki tok. Berarti Nabi Nuh kejam, Nabi Nuh jahat, umatnya sendiri kok didongakne mati. Boten, bukan karena jahat, bukan karena kejam, justru karena Nabi Nuh sayang sama umatnya. Seburuk-buruk manusia, elek-eleke wong kuwi sing dawa umure akeh dosane. Wong nakal kalau dibiarkan hidup lama maka dosanya semakin banyak. Mulane wong nakal ngene iki pumpung durung. Woi, pumpung durung kokean dosa, dongakne mati ae. Iya, lah daripada nanti hidupnya lama, umurnya panjang, dosanya banyak, ngono. Nabi Nuh tuh kasihan sama umatnya. Umat nakal kayak gini kalau umurnya panjang, dosanya makin banyak. Makanya mumpung urung akeh dosane, dongake mati. Ya Allah, zaman Nabi Lut juga begitu. Ada kiamat lokal, satu desa mati semua dalam semalam. Kampung itu disekrop sama malaikat utusan Allah, diangkat sampai atas, dibalik, ditublek, bleng, mati semua. Istrinya Nabi Lut katut mati. Itu ya karena doanya Nabi Lut sendiri. Ada memang nabi yang terkenal sabar, ngalah, ya apa-apane manut. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Ajaran Nabi Isa itu diantaranya, jika kau ditempeleng pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Sekitar 5 atau 6 tahun sebelum beliau meninggal muncullah wayang santri ini. Awalnya walang santri dia sakjane cilimen keprimen, karena tidak semua orang kuat nanggap wayang kulit yang krunya banyak, yogonya banyak, lebih mahal. Makanya dibuatkan wayang yang lebih sederhana yang memungkinkan semua orang untuk nanggap karena murah. Bentuknya apa? Bukan wayang kulit tapi wayang santri, karena krunya lebih sedikit, yogonya lebih sedikit, makanya kemudian dibuatkan wayang santri. Kalau seandainya waktu itu Kientos tidak berinisiatif membuat wayang santri, sekarang Haryo merongos. Wah, ada wayangan apa? bedel duelis pokoknya. Cangkemnya terancam reso badok ya. Kalar-kalar tak bela nyalo tulung ya lo kan pangletak gamelan ya ora bisa ya. Sejarah kan kayak gini. Maka Bapak Ibu, kalau saya disuruh menceritakan
manakibnya almarhum Ki Entus, saya pasti fasih, karena beliau sering datang ke pondok saya, sering makan di tempat saya, sering tidur bareng dengan saya, sering bepergian dengan saya. Haryo ini menemani almarhum itu mungkin 2 tahun sebelum beliau meninggal. Nggih. Saya bertahun-tahun sebelumnya, makanya nyong ngerti ya duitnya pira, nanggapnya yang sepira, regane pira, wadon sing ditaksir sapa, ini yang ngerti ya. Tadi Saya hanya berdoa mudah-mudahan dari semua warisan almarhum Ki Entus yang tidak dicontoh Haryo, ya bapak kan kie. Tadi kan saya sudah bilang ke ibu-ibu, Abah Entus itu istrinya 2. Itu yang kelihatan, Bang. Bener, istrinya almarhum itu cuma 2, sing katon. Sing ra katon pira? Ya rahasia. Hanya kita berdua yang tahu ya, Bah, maunya. Inyong bae mung siji. Apa? Sing katon. Kira-kira kalau Gus Miftah nikah maning viral apa ora? Dan jeblok seminggu berita isinya Gus Miftah bojo maning, Gus Miftah bojo maning kayak gue. Ya apa-apa. Kalau inyong rabi maning ya bojone cukup disuguh es teh. Masa kinyong pengajian di Jawa Timur undang-undangannya beda ya. Napa, Pak? Selamat datang Gus Miftah. Alhamdulillah. Nah, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta dengan kita semuanya pasti diuji. Termasuk bentuk cintanya Allah kepada kita hari ini diuji pengajian hawane panas. Tapi nggak masalah. Apa lanjutannya? Lanjutan hadis ini adalah faman radhiya falahu ridho. Yang ikhlas maka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka semua yang hadir hari ini insyaallah mendapatkan rahmatnya Allah. Yakin? Kalau kita diuji oleh Allah ridho, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Mang titeni mawon. Saya berdoa semua yang hadir pulang dari sini semuanya mendapatkan keakbaran dari Allah. Amin. Bentuknya apa insya Allah beda-beda. Ana wong niku sing ora tau diuji blas kali Allah seneng tok. Arane siapa? Fir'aun. Fir'aun itu seneng terus, punya uang terus, nggak pernah susah. Anda pernah susah apa enggak? Pernah senang apa enggak? Pernah susah? Pernah punya uang? Pernah punya utang? Selamat, berarti Anda bukan cucunya Fir'aun. Ujian saya itu kebetulan banyak, maka saya bilang sama Haryo, kamu harus belajar dari Abah. Belajarnya apa? Jangan hanya belajar enaknya, tapi juga belajar tidak enaknya. Kula meh takon, Gus Miftah niku viral peng pinten? Peng 7. 2018 viral sholawatan karo mbak-mbak apa? PL pemandu karaoke arane Tegal apa ki ya? PL pemilih lagu sholawatan karo mbak-mbak sing bajune seksi, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Angger zaman saya ini jarene tobrut ya tobat brutal. Oke. Nek kula mboten, Mbah. Apa? Lah niku sing metehol niku lho, Mbah, niku sini. Bahasanya orang metehol, bahenol. Iya. Solawatan dengan mbak-mbak seksi yang mulus-mulus, beda neng talang tua-tua. 2018. 2019 viral maning. Viral apa? Deddy Corbuzier mlebu Islam. Masih ingat? Viral maning. 2020 aman, langkah viral. Soalnya apa? Covid. Viralnya kena covid.
2021 viral maning apa? Gus Miftah ceramah di gereja. Masih ingat? Ceramah di bawah salib patung Yesus. Gus Miftah kafir, ora apa-apa, syahadat maning. 2021. 2022 viral maning, rame gara-gara wayang diharamkan. Saya membela wayang. Gus Miftah dihujat. Tulisan saya di Google dirubah, Gus Miftah orang gila dari Sleman. Saya dikatakan ustadz yang agak gila. Saya jawab, saya lebih senang disebut ustadz yang agak gila daripada agak waras. Kalau agak waras berarti edan, kalau agak edan berarti waras. Sekarang malah kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Sapa? Nyong. Enaknya kayak kia ya. Nggih. Kalau jamaah yang bilang Gus Miftah edan, ra masalah. Tapi kalau Gus Miftah bilang jamaah edan, viral maning kayak gitu. Angel wis. 2022 viral yang keempat. 2023 viral maning pas pilpres bagi-bagi uang. Gus Miftah money politik untuk Pak Prabowo. Di mana tempatnya? Di Madura. Viral maning dihujat. 2024 viral ke-6 ulang tahun pondok bulan Oktober. Gara-gara apa? Gus Miftah menggoyangkan kepala istrinya. Saya menggoyangkan kepala istri saya sekali, diedit peng 70. Alatnya goyang cuman kayak kie. Di video kayak kie. Kesuh ya nyong. Sampai anak lagu Apa? Kowe tumpak tung tung des, tumpak tung tung des. Editan kayak gitu yang bikin tambah aduh. Diedit. Itu kan saya itu kalau sama istri Bu sukanya gojek guyon. Nggih. Karena sebaik-baik suami itu siapa? Suami kalau di hadapan istrinya itu suka bercanda, tapi serius di hadapan wanita lainnya. Wow. Loh, itu suami yang paling keren. Di hadapan istrinya seperti badut, tapi kalau di hadapan wanita lain sangat serius. Aja kebalik, karo wong liya bisa guyon, karo bojone dhewe malah serius. Bojone siapa? Bojone dalange. Cangkeme ala sampeyan ya. Makanya suami yang baik itu suami yang bisa bercanda di hadapan istrinya. Kalau di hadapan wanita lain harus serius. Umpamane Haryo di hadapan ibu-ibu talang, Mas Haryo, orang masalah diarani sombong. Ibu-ibu juga begitu, kalau di hadapan suaminya yang mesra, di hadapan laki-laki lain yang jutek. Kok ibu-ibu jalan, hai ibu, emangnya aku cowok cewek apaan? Kalau di hadapan suaminya kayak gini, malah kebalik. Di hadapan suaminya mah aku minta mah kayak gini. Di hadapan pria lain, hai mas, Monggo mas, monggo. Nyoh. Waduh kan jeblok sampai negara kayak gue paham. Mangsane. Saya itu kalau depan istri Bu bercanda tok. Lagi tidur, istri mulutnya terbuka, cemplung ngupil kayak gini. Ya apa-apa bojone dewek. Akhirnya istri saya bangun sambil gini, kok asin ya? Ya iya upil ya. Ya apa-apa. Langsung istri saya manja, abah sikat gitu. Istri saya tidur ngorok, inyong rekam, begitu bangun ditunjukkan videonya, loh inyong kok ngorok kayak gini. Itu justru mohon maaf menjadikan pasangan suami istri menjadi lebih romantis. Istri tidur di kasur, tutup selimut, entu itu sing banter, buat. Salah satu ciri suami yang romantis itu adalah suami yang kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu karbohidrat berbentuk gas.
Dan ternyata ada survei medis yang menyebutkan bau kentut itu adalah merupakan salah satu penolak kanker. Wah, Karena yang keluar dari kentut itu adalah intisari makanan. simpan tentu tinyong sapa yo. Sapa simpan tentu tinyong sapa simpan tak tentu tinyong sapa ke. Ayo. Ayo. Aku zizi. Kayak anak abai ke malah nurut. Makanya kalau pas pengajian begini kok temannya kentut bau, tolong dihirup yang paling dalam. Anti kanker. Saya ulangi, suami kentut keras di hadapan suami, di hadapan istri adalah romantis. Tapi istri kentut keras di hadapan suami kurang ajar. Ringo kenang, Bu. Paham. Insyaallah. Kok gentenan keprimennya beda? Karena takdirnya itu memang beda. Laki-laki itu lo kentut pasti suaranya lebih besar dibandingkan perempuan. Hah? Apa? Iya beda. Lanang dia kalau kentut pasti lebih besar suaranya. Kenapa? Karena deket dengan mic kayak gini. Orang munggah yang masa ngentut feedback yang bukan mic feedbacknya. Nah, faman radhiya walau ridho. Siapapun yang diuji, dia ikhlas, dia sabar, Allah akan ridho. Amin. Amin. Sabar itu berat, sabar itu nggak enak, sabar itu anyel, sabar itu jengkel. Tapi sabar itu pasti indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bu, dikasih panas sabar. Indahnya di mana? Kipas-kipas apa adanya saja sudah nikmat. Sementara yang duduk di kantor dingin pakai AC kadang-kadang masih sambat, betul? Berarti apa? Di satu sisi mereka dikasih oleh Allah kenikmatan AC yang dingin, tapi hatinya panas. Sementara jenengan nyuwun sewu, kondisi dan cuacanya panas tapi hatinya dingin. Amin Allahumma amin. Itu namanya nikmat. Karena nikmat itu tidak bisa diukur dengan harta. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya tidak syukur. Maka saya selalu bilang, dikasih emas sebanyak apapun itu tidak cukup bagi orang yang tidak pernah bersyukur. Ya bener apa saya nembang disit ya. Wah, iya. Oke, siap. Ya nembang apa? Ini mau ada sajadah muter katanya Bah dari panitia. Mana panitia? Monggo. Mana sini panitianya, sini dulu. Nyong nyumbang, orang nyumbang viral mana? Iya. Monggo panitiane teng mriki ya. Sajadahnya endi malah wong ngetok sing teka. Baru siapkan. Ya nyong nyumbang 20.000. Begitu Gus Miftah ngasih kotak infak 20.000 viral maning. Kiai ini wis kere kayak gini. Kotaknya pundi kotaknya Mas, monggo mriki. Suwe temen. Kegiatan santunan dan pembangunan Masjid Al-Mi'raj. Loh, ini namanya Masjid Al-Mi'raj? Hah? Oh, ada bangun di sana ya, sumbang. Si nyumbang rupanya kayak kotak infak ya. Caranya, kalau saya bilang kamu wajahnya kayak kotak infak, wajahmu digawe mesake men viral. Sama ngerti untuk donasi kayak gini. Saya punya apa namanya, ini aja deh, karena untuk bangun masjid tak sumbang $1.000 Singapura, ini senilai 12 juta.
Alhamdulillah. Ini namanya dolar Singapura, yaudah ya. Jadi 1 lembar tapi sama dengan 12 juta. Alhamdulillah. Ya. Ini 200.000 nggak awakmu gitu ku skincare kayak gitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus takmir Masjid Nur Hidayah Pekirikan Talang Tegal, Pekirian Pekiringan, Ananda Aryo Ki Entos Susmono beserta Selenteng Lubit. Selenteng Lubit yang insya Allah bisa dibanggakan, Amin ya rabbal alamin. dan warga masyarakat Kabupaten Tegal yang berbahagia. Makan roti di atas meja, Cakep. baru ngaji tegane wis tekah. Nyekel kopi kayak kie. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pagi ini perjalanan dari kota Bandung. Kemarin dari Jakarta, Bandung, lanjut ke Tegal. Jujur saja Bapak Ibu, saya sebenarnya masih enggan untuk menghadiri acara pengajian. Wati viral maning. Nyongi bingung ya, apa-apa viral kan kesuh ya nyong. Tapi apapun itu kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Saya meyakini jika kiri, kanan, depan, belakang membencimu, maka yang bisa kita lakukan adalah tengoklah ke atas. Insya Allah selalu ada Allah yang menyayangimu. Saya merasa 2 bulan yang lalu kemanapun saya pergi dirasani sama banyak orang. Maka saya terima kasih ke panitia Masjid Nur Hidayah. Suguhane kopi, kalau kopi saya minum, karena kalau es teh saya trauma. Maka hari ini saya bahagia. Bahagia itu bukan di mana kamu berada, tapi bahagia itu adalah oleh siapa kamu dianggap ada. Nah, nggih, leres Pak. Nggih. Dan saya siang hari ini bahagia karena ibu-ibu semuanya insya Allah hadir dalam keadaan bahagia. Amin. Walaupun banyak yang kipas-kipas, tapi saya yakin kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur.
iya gue lah yang Ibu Bapak yang saya muliakan, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh. Makanya orang itu kalau tiba ya kudu cepet tangi. Gini apa mboten? Undang-undangnya orang hidup itu, orang jalan ada kesandungnya, bahkan orang makan saja pakai keselak. Gini apa mboten? Artinya bahwa jalan itu tidak mulus-mulus saja. Gini apa mboten? Maka kemudian saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa Bapak Ibu? Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Semua orang pasti punya cobaan masing-masing. Saya pernah dicoba, ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti pernah dicoba. Besarnya cobaan itu akan sesuai dengan besarnya pahala. Pertanyaannya, kenapa yang dicoba besar kok Gus Miftah? Mungkin Gus Miftah akan dikasih balasan yang lebih besar. Amin. Mang bayang ke mawon. Inyong ngomong goblok sepisan, bakul STN duit 3 miliar. Si Haryo ngomong karo nyong, ngerti digoblokne abah sugih 3 miliar, mbok inyong diuyuhi ra apa-apa. Aku rela. Telung miliar ya. Jenengan kelingan almarhum Ki Entus, kelingan almarhum Ki Entus, kira-kira cangkeme nyong karo cangkeme Entus ya pada bae wong anake beraya piye lah ya. Ya luwe bosok temen ya. Tapi kadang-kadang kemudian Bapak Ibu, seseorang itu semakin putih akan semakin kelihatan nodanya. Contoh, orang itu kalau baik sedikit saja kotor pasti akan kelihatan. Contoh, baju putih sama baju hitam itu kalau terdapat noda lebih kelihatan yang putih apa yang hitam? Kalau bajunya putih ada sedikit noda akan kelihatan. Kalau terbiasa dengan baju hitam ada banyak noda pun tidak kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai jilbab hitam atau baju hitam, ku sakjane wong males sumbah-umbah. Bajune kotor ora katon, sing bajune ireng sapa? Kiye. Bajune ireng jilbabe ungu. Nah, kalau berbicara idhamul jaza ma idhamil bala, Nabi Muhammad itu merepresentasikan sosok yang begitu banyak diuji oleh Allah, banyak dicoba oleh Allah. Cuman satu hal, Bapak Ibu jangan pernah membandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi. Soalnya beda. Benar kita itu umatnya Nabi, tapi pasti kita nggak bisa seperti Nabi. Karena kita bisanya hanya mencontoh kanjeng Nabi. Bagaimanapun yang asli sama yang imitasi itu mesti beda. Beda apa mboten? Emas yang asli sama emas imitasi beda apa mboten? Beda. Tapi satu hal, bahwa Nabi sekalipun itu juga dicoba oleh Allah.
Makanya kalau Miftah dicoba oleh Allah itu sangat wajar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa. Bakule es teko nggone nyong malah ngomong kayak kiye, "Bah, pisuanmu adalah saldoku." Akhirnya banyak bakul es teh yang datang ke pondok, "Bah, mbok tolong saya digoblok-goblok nak." Supaya ngapa? Supaya sugih. Semuanya pasti ada hikmahnya. Awalnya Bapak Ibu, saya datang ke presiden, saya mau pamit, "Pak, sudah, saya dari dulu juga tidak pengen jadi apa-apa. Inyong cukup jadi presidennya selupit sama selenteng." Beres. Ora mumet ya, Bah. Ora mumet. Lah mikir Kayaknya lanang tapi rantai manuk ya. Aman, aman, beh, lah apa-apa deh gue. Ya dari gue dari dua. Saya itu anti syahwat pokoknya wis. Lupit manuknya langka. Pangapunten. Penganu apa Miftah? Imannya wayang golek sama imannya manusia itu hebatan wayang golek. Primen. Sebabnya apa teng? Lah wayang golek lanang wadon dikumpulakan neng kotak bareng lah ka wayang golek wadon meteng nggak ada. Soalnya apa? Manuknya langka. Lempengan dok. Artinya bahwa berjuang itu dengan cara masing-masing. Dalang ya berjuang dengan wayangnya, Nggih. Kiai ya dengan dakwahnya, Pak Prabowo sebagai presiden dengan program-programnya. Semoga Pak Prabowo sehat, semoga Pak Prabowo panjang umur, semoga di Kabupaten Tegal semuanya segera anak-anaknya mendapatkan makan siang gratis. Apa? Semoga kan cakap menyong donga ya. Sing sabar ibu-ibu, sing sabar ya. Ngantri ya Bu, ngantri. Ya Allah Pak Wowo. Ya. Saya mau tanya, programnya Pak Prabowo makan siang bergizi sain apa mboten? Bagus apa tidak? Cuman nunggu kesabaran saja karena ini baru awal. Mudah-mudahan semuanya besok mendapatkan program itu. Amin. Bisa sabar ya. Inyong baik sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ke hadis iki wau. Diling-eling nggih, Allah kalau mencintai seseorang maka Allah akan menguji seseorang. Nah, saya itu kan Mas Aryo, saya cerita. Saya itu sempat menangis bukan karena masalahnya, tapi karena orang tua. Bapak ibu saya itu kan di Lampung. Telepon saya nangis. "Le, bapak bingung. Lah napa? Nyetel TV isinya raimu tok." TV One raimu, Metro TV raimu, RCTI raimu. Inyong sedih. Saya bilang, "Ya sudah Pak, TV ini pateni baik. TV ini wis tak pateni le. Tetanggane malah teka. Tetanggane ngapa? Ya cerita maning masalahmu." Masa saya jawab, "Ya sudah, tetangganya pateni baik." Jadi saya itu menangis karena bapak ibu saya menangis. Kalau enggak, Mas Aryo datang ke pondok, semua orang menangis, saya belas enggak nangis. Karena tidak biasa-biasa mawon. Ya, semua orang pasti diuji. Saya ke Singapura liburan, saya pengen istirahat, ketemu Mas Aryo sama anak kecil, mungkin kelas 2-3 SD lah. Saya udah malu nutupi wajah dengan masker, pakai topi supaya enggak ketahuan orang. Pokoknya lihat orang itu rasanya takut. Ternyata saya salah. Justru dia datang jauh meluk saya dari belakang. "Gus Miftah nggak boleh patah semangat. Gus Miftah tetap harus ngaji."
Saya umroh ketemu banyak orang Indonesia, saya tutupi wajah saya dengan serban, saya malu ketemu banyak orang. Orang-orang tua datang meluk saya, nangis-nangis, ibu-ibu. Gus tetap ngaji. Inyong rindu dengan canda tawanya Gus Miftah. Inyong melu nangis, soalnya apa? Orang masalah apa-apa. Sing ngerangkul wis tua. Anak-anak bahaya ini sih. Yang wis sedih boleh. Mendoakan yang baik-baik. Nggih. Makanya semuanya pasti ada hikmahnya. Saya bilang sama Pak Son Haji penjualnya es, saya kalau salah minta maaf ya Pak Son. Sudah sekarang kisos saja. Kisos itu bagaimana bah? Kalau saya kemarin ngomong goblok, sekarang kamu gantian menggoblokkan saya, supaya saya besok tidak dihisap oleh Allah kalau tahu saya salah. Saya nggak berani harus, karena kisos itu mukul dibalas mukul, goblok dibalas goblok, ngeplak dibalas ngeplak. Kalau kemarin saya ngomong goblok kamu anggap salah, ya sudah saya ganti goblok. Ya sudah bah, goblok Gus Miftah sah. Impas sah. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf, kalau dikeplak temannya balas ngeplak boleh apa enggak? Boleh, asalkan keplakannya sama, dikeplaknya di tempat yang sama, banternya sama. Ya nggak boleh itu dikeplak balas gajul, kayak nggak boleh, nggak boleh. Tapi besok Ramadan ini mohon maaf, kalau dikeplak nggak boleh balas, cukup dijawab ini imun, sorry saya sedang berpuasa. Jadi kalau sampai besok dipukul pak buat Ramadan dibalas, sorry inyong puasa. Balasnya kapan? Berbuka. Anggone cengkrong sisan. Aja sing Aja ya. Penyanyi ini durung disawer ya. Ih, pantesan nangis ya Allah. Nah, dari tadi kayak kia. Begitu inyong lirik, ya Allah idepe. Idepe nganti kayak karpet masjid kayak gini. Gila. Bawa temen ya. Medeni, Mbak. Apa? Medeni. itu bisa kayak korden ya Bang. Itu kayak korden. Itu nganti kayang-kayang kayak gini. Alise ya Allah. Kayak tongkatin nyong. Ini fungsi tongkat ini adalah untuk narik yang alisnya kayak gini. Iya. Geret. Coba dilihat alisnya Mbak E, kan kayak gini, melungker kayak. Ih. Mbak Pura agar masang alis ora kacanan nang ya. Coba bayangkan di hadapan lupet bae dandane kayak gini. Apalagi dengan ngarepe nyong. Tapi nyong nggak nafsu, malah zizi. Sing nafsu bojone bae. Sampeyan aja nafsu loh. Oh, yora. Masa nafsu? Kiai nafsunan. Iya kan. Yang marah melu-melu. Inyong deleng kayak gini nafsu. Emangnya mataku katarak. Tiap bae saking agrabe karo Mbak Pur. Lah iya wit dolan yang pondok ya udah Tahun 2010 ya Gus. Iya dari 2010 itu udah ikut sama Apa, saya sama Ki Entus dari 2010 sudah ikut. Nafsu pengen ngaprok tadi. Makanya Mbak Purwati itu tidak bisa lepas dari wayang santri, Pak. Kenapa? Mbak Pur itu tidak bisa lepas dari selenteng. Ibarat kalau Mbak Purwati bunga, aku kumbangnya. Weh. Kalau Mbak Purwati amplop, aku perangkonya. Kalau aku silit, Mbak Purwati tembeleknya, Bang. Sinden legendaris itu alhamdulillah top. Kali Iya. siji. Kalau lupet telek ya Mbak Purwati ya lalernya.